Tantangan yang dihadapi anak-anak di sekolah dan apa solusinya? Sebelum saya berbicara mengenai tantangannya secara spesifik beserta solusinya, saya ingin berbagi kisah yang menekankan kepada betapa pentingnya dan relevannya perkara ini dengan kita semua, dan alasan kenapa huzur kita tercinta Hadrat Khalifatul Masih yang kelima ayyadahullahu ta'ala binasil aziz memilih topik ini dari semua topik-topik lainnya yang dapat dipilih untuk pertemuan Jalsah UK yang berharga ini. Di dalam salah satu khutbah Jum'ah, Hadrat Khalifatul Masih yang kelima ayyadahullahu ta'ala binasil aziz bersabda, tidak diragukan lagi bahwa tarbiyat anak-anak bukanlah tugas yang mudah, khususnya di zaman ini, di mana di setiap langkah ada ribuan daya tarik yang menggoda dalam berbagai bentuk yang diciptakan oleh syaitan. Oleh karena itu, tarbiyat di zaman ini merupakan sebuah usaha yang sangat menantang. Meskipun demikian, sebagaimana Allah Ta'ala telah mengajarkan kita doa-doa dan metode yang dapat digunakan, jika kita mau mengamalkannya, maka kita dapat menyelamatkan diri kita dan juga anak-anak kita dari godaan syaitan. Namun demikian, mengamalkan hal tersebut membutuhkan doa yang konsisten, pertolongan Allah Ta'ala, kerja keras, dan usaha yang tulus ikhlas. Dibutuhkan suatu bentuk jihad yang terus-menerus dilakukan. Pada hakikatnya, diharapkan bahwa seorang mukmin sejati seyogianya dapat menarik dirinya sendiri kepada Allah Ta'ala dan menyelamatkan dirinya serta anak-anaknya dari serangan syaitan, bukannya justru menjadi putus asa atau menjadi jemu dan malah larut tenggelam dalam pemikiran negatif yang disebabkan karena rasa takut. Sebuah contoh yang mengkhawatirkan dari pemikiran negatif muncul di hadapan saya baru-baru ini ketika seseorang menulis surat kepada saya dan mengatakan bahwa dunia saat ini begitu tergila-gila mengejar materi. Kemaksiatan sudah merajalela, banyak jenis minuman keras yang bermunculan dan bisa diminum di mana saja. Masyarakat secara umum dibawa semakin jauh ke dalam kemaksiatan dan kesesatan. Penulis surat tersebut berkata, dengan melihat situasi seperti itu, saya merasa bahwa saya tentu akan menikah atau berumah tangga, namun yang alangkah baiknya jika saya tidak memiliki keturunan. Sebaiknya saya tidak memiliki anak. Apakah ini solusi bagi tantangan kita? Apakah ini cara kita menyelesaikan masalah di depan mata? Dengan mengatakan kepada setiap pasangan, berhentilah memiliki anak, maka kalian akan dapat menghilangkan segala permasalahan dan kekhawatiran dalam membesarkan dan mendidik anak-anak kalian nantinya. Apakah seperti itu? Tidak sama sekali. Huzur bersabda, ini merupakan pemikiran yang sangat pesimistis. Pandangan seperti itu sama saja artinya dengan menerima kekalahan terhadap syaitan dan menjadikan syaitan sebagai penguasa akhir sembari bersikap seolah-olah Allah Ta'ala tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan doa-doa dan upaya kita untuk mentarbiyati anak-anak kita. Nauzubillah, serta tidak berkuasa untuk menyelamatkan kita dan juga anak-anak kita dari serangan syaitan, terlepas dari sebesar apa upaya yang kita kerahkan dan seberapa banyak doa yang telah kita panjatkan. Dengan kata lain, kondisi ini seperti memberikan kebebasan absolut kepada pengikut syaitan yang membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan menyeluruh dari keturunan orang-orang beriman. Karena itu, cara berpikir seperti itu sangatlah berbahaya dan sungguh merupakan pemikiran yang pesimistis. Seseorang yang beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak mungkin dan pasti tidak akan pernah berpikir demikian. Hanya dengan karunia dan rahmatnya, kita benar-benar memperoleh berkat untuk bergabung ke dalam orang-orang yang beruntung
yang telah mengenal dan menerima Masih Maud alaihissalam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, wujud yang diutus Allah Ta'ala di zaman ini untuk mengalahkan syaitan dan mendirikan kerajaan ilahi di muka bumi ini. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, hendaknya diingat bahwa Dajjal, yang berarti orang yang tersesat, pada dasarnya mengacu pada sosok sebagai perwujudan dari syaitan.